Beberapa hari kita nggak ketemu ya, dan kali ini kita pengen diskusi lagi ya. Kita diskusi bareng, tentu saja. Kita selalu membahas soal uang. Ya, kenapa kita membahas soal uang? Karena itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan mungkin itu juga sesuatu yang diharapkan atau ditunggu-tunggu. Karena uang ini memang dia itu fleksibel ya. Dia bisa ikut kita, bisa pergi dari kita. Namun di sini bahasanya adalah bagaimana biar uang itu selalu berada di diri kita, dan uang itu bisa kita dapatkan dengan cara-cara yang menyenangkan, dengan cara-cara yang sebenarnya kita mengatur dulu apa yang ada pada diri kita, sehingga uang itu juga akan menjadi sebuah energi yang kita tarik dan akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan tentu saja dengan mudah dan dengan menyenangkan. Ada nggak di antara teman-teman yang males lah dengan uang, terus nggak mau punya uang? Nah, kalau Anda nggak mau, bisa mungkin transfer ke saya atau ke teman-teman di sini. Siapa yang minat, siapa yang suka, dan siapa yang mau menerimanya. Jadi kalau kita itu selalu ya beranggapan bahwa uang itu adalah sesuatu yang gak penting, ya sudah, jangan pernah hadirkan dia dalam hidup kita. Biarkan aja dia selalu pergi. Dan kalau datang ke kita itu gak pernah lama kalau teman-teman bosan. Tapi kalau teman-teman gak bosan dengan yang namanya uang, terus ingin uang selalu ada, nah channel ini tepat banget nih buat teman-teman belajar. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita bareng-bareng nih bahas soal uang, soal bagaimana sih kita bisa menarik uang, terus biar kita bisa didatangi uang, entah dari manapun itu sumbernya, dari manapun asalnya. Meski kadang terjadi fluktuasi, kadang dapatnya berlebih, kadang juga turun. Nah, itu kita harus memiliki sebuah sikap yang sama aja. Mau lagi naik ya kita bersyukur, sedang di bawah ya kita tetap bersyukur. Dalam artian di bawah itu adalah mungkin nilainya tidak sama seperti yang kita dapatkan biasanya. Nah, itu adalah sesuatu proses juga untuk membuat kita agar lebih dewasa dan kita bisa menghargainya, dan kita bisa memiliki uang itu jauh lebih bijak lagi, dan kita bisa menjadi orang yang dapat mengelola keuangan secara ya mungkin manajemennya yang teratur, terus pemanfaatannya untuk apa aja, bagaimana kita menjadi diri yang selalu dalam keberuntungan, tentu saja dengan mudah didatangi uang. Kita langsung mulai di poin pertama. Siap atau tidak? Kita siap atau tidak ketika uang itu mau datang kepada kita, atau uang itu datang kepada kita. Nah, kalau kitanya belum siap, alias kitanya masih ragu-ragu, kitanya terlalu banyak mikir karena wah ini sesuatu yang gak mungkin, ini sesuatu yang mungkin susah dijangkau, atau wah ini terlalu berat, itu tandanya kita belum siap, berarti tidak siap ya. Tapi kalau kita ayolah masuk, aku punya target sekian, aku bisa menerimanya dan aku bisa mengalokasikannya untuk hal yang memang menjadi tujuan hidupku, itu kita siap. Dalam artian kita nggak akan pernah melenceng saat kita udah menerima uang. Kadang ada kan orang yang udah menerima uang tapi ujung-ujungnya apa? Ternyata dirinya nggak siap. Yang tadinya mau dialokasikan mungkin untuk usaha, untuk membeli rumah, atau untuk apapun, dan akhirnya begitu udah dapat justru malah dipakai hal-hal lain. Ini adalah contoh yang memang sering terjadi ya. Jadi kadang nih gini, kita berharap nih mungkin bertahun-tahun yang lalu, aku kalau punya uang banyak sekian miliar mungkin atau sekian ratus juta lah, aku mau pakai untuk nanti begini, aku mau buka usaha ini. Akhirnya apa? Begitu ada orang lain tahu saat kita udah memiliki itu semua, tiba-tiba datang, pinjam duitnya dong, buat ini buat itu, dan ujung-ujungnya ternyata dipakai untuk hal yang gak benar. Begitu kita udah mau menagihnya, ya itu udah gak ada lagi, terus dirinya juga gak akan mengembalikan lagi. Karena apa? Dia tujuannya juga udah gak jelas. Nah, kalau kita tidak disiplin pada diri kita untuk mengendalikan uang itu atau menjaga uang itu, maka sama aja kita ini belum siap dan kita nggak akan pernah bisa mengelola itu dengan baik. Tapi kalau kita bisa menjaganya, berarti kita udah siap. Mau orang datang, mau siapapun itu, pinjem dulu lah, pakai dulu lah. Kalau kitanya tegas, karena kita punya tujuan, kita punya keinginan, maka kita wajib menolaknya. Ingat ya, seni adalah ketika kita mengatakan tidak. Itu adalah sebuah seni.
Kalau kita hanya iya-iya aja, ada masanya kita hanya dimanfaatkan orang. Dan itu saya yakin justru teman-teman yang akan mendapatkan masalah, bukan mereka yang minjem, tapi teman-teman yang akan mendapatkan masalah. Kenapa? Teman-teman yang punya tujuan, teman-teman yang memiliki hak atas uang itu, dan ujung-ujungnya kadang dibelokkan. Dibelokkan ini gimana? Kita nih punya tujuan nih, aku mau buka usaha A, ternyata ada yang belokin, itu nggak jalan tuh, buka usaha B aja, nanti aku yang kelola. Ketika udah ada seperti itu, biasanya yang lola juga nggak jelas ya. Karena apa? Bisa dipastikan orang itu akan memiliki tujuan untuk keuntungan pribadinya. Begitu kita udah menagih nih janjinya nih, katanya bisa, katanya mau kelola nih usahanya, gimana? Mana hasilnya? Dia pasti berkelit dan ujung-ujungnya apa? Ribut. Nah, setelah ribut, Anda udah nggak pegang uang yang tadinya mau Anda pakai usaha, udah dipakai orang lain dulu. Jadi sayang banget ya. Jadi teman-teman harus siap dan harus menjaga juga uang yang sudah dimiliki. Lanjut di poin kedua, bagaimana menilai uang? Persepsi ya. Ini kita menilai uang tuh bagaimana? Apakah dia itu sesuatu yang ya mungkin sulit didapatkan atau sesuatu yang dengan sukacita datang sendiri kepada kita. Nah, kita menilai uang itu apa? Ya, sebenarnya uang itu adalah sebuah energi yang mudah kita dapatkan dan kita miliki. Hanya saja dirinya itu berwujud. Jadi dia memiliki wujud dan dia memiliki value, memiliki nilai. Dari nilai itu makanya kita harus selalu menanamkan bahwa itu adalah sebuah kemudahan. Ya, sebenarnya ini juga udah saya sampaikan juga, tapi di sini nggak apa-apa. Untuk lebih lengkapnya kita bahas lagi. Saat kita menilai uang itu seperti apa, terus uang itu bagaimana, makanya kita dengan mudah akan mendapatkan uang-uang selanjutnya dan kita akan mendapatkan kemudahan dalam kita menggapai impian kita. Tentu saja, setiap orang pasti memiliki impian yang itu adalah uang. Uang ini memang sesuatu yang netral, tergantung diri kita bagaimana membawanya, bagaimana kita mengaturnya, bagaimana kita mengelolanya. Kita adalah tuan dari uang, bukan kita hamba dari uang. Kalau ada yang berprinsip jangan mau diperbudak oleh uang, ya siapa yang diperbudak ya? Karena kita yang mengendalikannya. Terus orang yang bilang seperti itu, apakah dirinya udah enak-enakan uang datang sendiri dan dia nggak kerja? Ya itu terserah. Mereka yang punya prinsip seperti itu. Jadi kita harus bijak juga ya bagaimana kita menilai uang itu. Apakah sesuatu yang sulit, apakah sesuatu yang mudah? Kita lanjut aja di poin ketiga. Buat sebuah langkah. Ya, kita harus membuat sebuah langkah. Nah, langkah ini apa? Langkah ini adalah kita memulai tindakan nih. Misalkan nih, kita mendapatkan uang atau kita memiliki uang berapapun itu nilainya dan kita punya cita-cita untuk mewujudkan sesuatu. Mungkin Anda pengen berbisnis, Anda mungkin pengen membeli sesuatu. Mulailah dari sekarang ya, sekecil apapun. Jangan pernah Anda terpengaruh nanti nunggu siap dulu, nunggu banyak duit dulu, atau uangnya biar kekumpul dulu. Mulai aja dulu. Kalau Anda nggak segera mengambil langkah dan Anda segera memulainya, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan nilai uang yang Anda inginkan. Mungkin bisnis yang ingin Anda buka atau sesuatu yang ingin Anda beli itu justru nggak akan pernah Anda dapatkan. Ya kita menunggu-nunggu sampai siap. Akhirnya apa? Terbentuklah di situ market sendiri dan terbentuklah di situ target sendiri. Jadi misalkan Anda pengen jualan nasi kucing lah misalkan. Di tempat Anda belum ada. Wah, ini bukan nasi kucing aja lah. Biar rame, biar nanti orang banyak berdatangan ke sini, aku dapat income karena modalnya kecil, terus nanti bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan juga. Tapi kalau kita tidak segera mengambil langkah, maka tiba-tiba ada orang lain yang buka. Itu jangan pernah Anda beralasan bahwa ide Anda dicuri orang. Sebenarnya yang dicuri bukan itu, karena Anda tidak berani melangkah. Ya, mulai aja dulu. Saya pernah ceritakan orang yang memulai usaha jualan nasi kucing, modal aja minjem nih cuman 200.000 waktu itu. Dan sekarang anak-anaknya kuliah semua udah lulus, terus dia punya rumah 2 lantai dan dia memiliki apapun yang memang udah jadi impiannya. Karena dia berani memulai dengan modal sekecil apapun, maka ya udah, keberuntungan akan selalu berpihak kepada orang-orang yang berani. Dalam artian berani mengambil keputusan, berani melangkah. Itulah kunci utamanya ya, untuk kita menghasilkan uang, untuk kita menarik uang agar selalu datang kepada kita. Lanjut di poin keempat. Jaga mental.
kita harus selalu menjaga mental kita bahwa kita adalah orang-orang yang berkelimpahan. Kita bukan orang-orang yang selalu dalam, ya mungkin ada yang beranggapan, wah ini baru diuji, ini baru dalam cobaan atau apapun lah alasannya. Jangan pernah seperti itu, tetaplah bermental baja. Raja Wali gak akan pernah bisa terbang tinggi kalau berkumpulnya dengan ayam. Dan ayam pun juga gak akan pernah bisa terbang tinggi meskipun berkumpulnya dengan Raja Wali. Bisa disimpulkan, kalau mental kita loyo, ya kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa. Hanya saja memang semuanya butuh proses, semua ada waktunya, dan semua itu butuh sebuah langkah yang memang kita harus segera memulainya. Jadi mental kita harus selalu dalam mental kelimpahan meskipun apapun kondisi kita. Jangan pernah berhenti untuk menjaga mental itu. Mau dianggap sombong, mau dianggap Anda ya mungkin belagu, mungkin dianggapnya ya mungkin sok, ya biarin aja. Hidup Anda ya Anda yang menentukan. Dan kita lanjut di poin kelima. Terima dengan tulus. Berapapun nilainya yang Anda dapatkan atau Anda terima, terimalah dengan tulus, ya, syukuri. Saat kita udah menerimanya, kita bersyukur. Tapi kita tidak boleh berhenti ketika kita sedang mengalami berbagai prosesnya. Mungkin kita masih butuh waktu beberapa lama, ya itu nggak apa-apa. Jadi biarin aja, kita nikmati aja prosesnya. Terus kita ya selalu menjaga diri kita biar tidak pernah terpengaruh dengan orang lain yang memang itu sebenarnya mungkin di depan kita dia manis, seolah-olah dia seorang malaikat atau dia seorang pahlawan yang akan menyelamatkan hidup kita, tapi ujung-ujungnya ternyata ngerjain kita. Nah, itu pengalaman pribadi juga ya, karena memang ada pernah pengalaman seperti itu juga. Buka usaha ini, nanti begini, dalam perhitungannya begini, ternyata apa? Meleset kan? Sekarang apa? Ya orangnya entah kemana, orangnya gak bertanggung jawab lagi, dan yang ada malah kita justru semakin dijatuhkan ya. Ingat, fokus ke diri sendiri ya, kecuali orang-orang yang bekerja sama dengan Anda adalah orang-orang yang memang memiliki kredibilitas baik, terus dirinya memiliki ya visi dan misi yang sama. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau hanya orang yang tiba-tiba nongol ketika Anda mendapatkan nilai uang, padahal Anda udah menerimanya dengan tulus nih, tapi Anda lupa menjaga mental, jadi bisa terpengaruh oleh orang lain yang itu justru akan menjatuhkan Anda. Jadi ingat-ingat ya, selalu jaga diri Anda dari pengaruh-pengaruh luar juga. Sukses berlimpahan.